Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia disebut manusia karena memiliki dua sisi, yaitu sisi kebaikan dan sisi keburukan, sisi kesolehan dan sisi kesalahan yang selalu menyertai pada diri manusia. Oleh karena itu, manusia yang baik tidak selalu melakukan kebaikan. Pasti di setiap kebaikan yang dia lakukan ada sekecil apapun kesalahan keburukan yang dia kerjakan. Karena kalau baik terus tanpa melakukan kesalahan, apa bedanya dengan malaikat yang dimaksum dan tidak mungkin melakukan kesalahan, patuh taat kepada Allah semata. Juga orang atau manusia yang melakukan keburukan sama, tidak selalu dalam setiap keburukan yang ia kerjakan semuanya keburukan. Ada sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan. Karena kalau terus-menerus keburukan, apa bedanya dengan iblis? Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia begitu paham, begitu mengerti bagaimana hambanya yang Allah ciptakan merupakan sebagai makhluk yang tidak mungkin luput dari kesalahan, yang tidak mungkin luput dari dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam hadis qudsinya, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, dosa seluas lautan samudra, dosa setinggi gunung, summa lakitani la tusyrik bi syai'an, tapi kalian dengan dosa yang sebegitu besarnya tanpa membawa kepadaku dosa syirik, dosa menduakan Allah, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha magfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan seluas dosa yang kau bawa. Ini menjadi angin segar buat kita sebagai makhluknya yang tak luput dari yang namanya dosa, sebagai makhluknya yang tak luput dari yang namanya salah. Ternyata Allah menjamin dalam hadis qudsi ini bahwa akan ada magfirah bagi kita, akan ada ampunan bagi kita, tapi dengan syarat tanpa menyentuh sedikit pun dosa syirik, tanpa menyentuh sedikit pun dosa menduakan Allah, tanpa menyentuh sedikit pun menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayat Al-Quran yang Khatib bacakan tadi menegaskan kembali bahwa Allah begitu konsisten, bahwa Allah yang begitu maha rahman maha rahim terhadap hambanya, sampai hanya satu saja yang mesti kita jauhi, selain itu potensi magfirah Allah akan hadirkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu pantas
kita mendengar sebuah cerita yang ini merupakan cerita yang endingnya begitu baik, atau kita sebut dengan husnul khatimah, yaitu orang yang membunuh 10 atau 100 jiwa. Yang awalnya dia membunuh 99 orang, lalu dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah baginya ada pintu taubat? Maka si ahli ibadah ini menjawab, dosa kamu terlalu banyak. Dengan membunuh 99 orang, itu dosa terlalu besar. Tidak ada taubat bagi dirimu. Pintu taubat tertutup bagi dosa yang begitu besar. Orang ini malah akhirnya membunuh si ahli ibadah itu, sehingga jumlahnya menjadi 100. Tapi orang ini penasaran, akhirnya berjumpa dengan ahli ilmu dan bertanya kepada ahli ilmu, apakah ada pintu tobat bagi diriku? Jawaban ahli ilmu, ada. Tapi syaratnya satu, jauhi tempat di mana engkau diam, tempat di mana yang membuat kamu buruk, tempat di mana yang membuat kamu menjadi pribadi yang jelek, dan hijrah ke suatu tempat di mana tempat itu diisi oleh ahli ibadah, oleh ahli ilmu, oleh orang-orang soleh. Akhirnya orang yang membunuh 100 orang ini berangkat ke tempat yang disarankan oleh ahli ilmu. Belum sempat menginjakkan kaki di tempat ahli ibadah, di tempat ahli ilmu, di tempat orang-orang soleh, orang yang membunuh 100 orang ini wafat. Sampai kemudian yang begitu dahsyat, 2 malaikat yang turun, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, aku yang mencabutnya, dan dia termasuk ahli surga karena sudah terbetik dalam hatinya berniat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat azab menjawab, enak saja, dosanya begitu besar, membunuh 100 orang, sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan belum lakukan, baru sebatas niat, baru sebatas langkah kaki, tapi belum sedikit pun melakukan kebaikan dan amal soleh. Aku yang mencabutnya dan termasuk ahli neraka. Dalam sejarah manusia yang membunuh inilah yang menyebabkan 2 malaikat berdebat, sampai kemudian Allah menurunkan malaikat ketiga sebagai hakim, sebagai pemutus di antara 2 perdebatan 2 malaikat ini. Dan kata malaikat yang Allah utus untuk bisa memutuskan siapa yang berhak mencabut nyawanya dan apakah termasuk golongan ahli surga atau ahli neraka, maka hitung langkahnya. Seandainya langkahnya masih dekat di tempat di mana ia berangkat, berarti dia ahli neraka. Tapi seandainya langkahnya dekat dengan tempat yang akan ia tuju, berarti ia ahli surga. Ketika diukur, 1 langkah lebih dekat dari tempat yang ditujunya, 1 langkah lebih dekat dengan tempat yang akan ia tuju. Dalam riwayat yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendekatkan 1 jengkal ke tempat yang ditujunya. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata liman yasha, kehendak Allah begitu maha berkuasa. Maka wala taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa terhadap rahmat Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun menyadari bahwa kita sebagai manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan.
kullu bani Adam khotoun, setiap anak cucu Adam tukang melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khotoin, sebaik-baiknya tukang melakukan kesalahan at-tawwabuna, mereka mampu memperbaiki diri, at-tawwabuna, mereka mampu menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, at-tawwabuna, mereka yang selalu bertobat, beristighfar, menangisi terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan perjalanan manusia itu tidak lebih dari 4 tipologi. Yang pertama ada su'ul bidayah tapi husnul khotimah. Su'ul bidayah, permulaannya buruk, permulaannya jelek, permulaan hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Sebagaimana kisah tadi, orang yang membunuh 99 orang, orang yang membunuh 100 orang. Itu perjalanan awalnya begitu buruk, penuh dengan dosa, berlumuran dosa. Ternyata endingnya termasuk dalam kategori husnul khotimah. Kenapa? Karena di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan, bahwa kata Nabi jangan terjebak dengan awal mulanya saja. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bukan tergantung awalnya, tapi nanti tergantung endingnya. Ada awalnya buruk, su'ul bidayah, tapi ternyata husnul khotimah. Ini masuk dalam kategori baik. Ada juga yang sebaliknya, husnul bidayah, awal mulanya baik, tapi ternyata su'ul khotimah, akhirnya endingnya buruk. Ini ada dalam salah satu hadis orang ahli ibadah, ahli saum, ahli sholat, ahli sedekah, dan semua ibadah ia lakukan, tapi ternyata masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia memelihara kucing, lalu kucing itu dimasukkan ke sangkar, ke kandang, tapi dia tidak mau memberikan makanan, juga tidak mau melepaskan kucing itu. Padahal kucing itu dengan memberikan isyarat, mengeluarkan suara agar kemudian si pemiliknya memberikan makan. Suara yang memberikan isyarat agar si pemiliknya membebaskan, ini malah membiarkan mendolimi seekor kucing, akhirnya ahli neraka. Husnul bidayah tapi su'ul khotimah. Awal mulanya baik, tapi ternyata endingnya buruk. Ini pun buruk. Ada juga yang paling buruk, yaitu su'ul bidayah, su'ul khotimah. Awal mulanya baik, tapi juga akhirnya baik. Maaf, awal mulanya buruk, tapi ternyata akhirnya pun su'ul khotimah, buruk. Dia konsisten tapi dalam keburukan, dia konsisten tapi dalam kejelekan. Yang seperti ini pun naudzubillahi min dzalik, kita mudah-mudahan terhindar. Yang paling ideal adalah husnul bidayah, husnul bidayah, husnul khotimah. Ini adalah yang paling ideal. Awal mula yang baik, sejak kecil kita dididik menjadi orang yang soleh. Sejak kecil, sejak dini kita termasuk ahli masjid. Sejak kecil kita termasuk ahli tholabil ilmi. Sejak kecil kita ahli terhadap amal-amal soleh. Tapi nanti di akhir hayat pun husnul khotimah, kita termasuk orang-orang soleh pula. Ini adalah yang paling ideal, yaitu husnul bidayah, husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang keempat ini. Kalaupun tidak, kita jauh dari yang ideal yang keempat ini, paling tidak kita harus termasuk yang mungkin su'ul bidayah, tidak apa-apa, tapi nanti husnul khotimah. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, setiap amal itu tergantung akhirnya.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi